Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, apa kabar? Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, kita kembali akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi kita akan lebih dulu untuk berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kalau hari ini diberi kesempatan kembali untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan turut campur tangan supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini sudah mulai malas berdoa, baca firman, dan beribadah atau memuji Tuhan? Ada? Ibu yakin kalian semua tetap semangat di dalam beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan ikut sekolah minggu ya, juga mengikuti setiap hari mendengarkan Habatus, acara kita. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang raja Israel yang berubah tidak setia kepada Tuhan, ya. Dia menjadi penyembah berhala. Nah, siapa namanya? Namanya adalah Ahab bin Omri. Ibu akan bacakan firman Tuhannya di 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34. Ahab menyembah Baal. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Nah, di sini Raja Ahab, raja Israel di Samaria, dia menyembah patung berhala, ya. Jadi sudah berubah setia, asalnya menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi sekarang menjadi salah jalan, ya, melenceng ke kiri, berjalan sendiri di luar dari kehendak Tuhan. Nah, jauh dari Tuhan, ya. Jadi jalan keinginan sendiri, jalan karena keinginan sendiri. Nah, Ahab ini tidak hanya seperti itu, tetapi juga dia mengambil istri seorang Izabel dari anak Raja Sidon. Itu Raja Sidon adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Nah, jadi Ahab akhirnya apa? Mengikuti istrinya, sehingga dia jauh dari Tuhan. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan Allah Israel. Nah, berbuat jahat di hadapan Tuhan dan menjadikan Tuhan sakit hati, ya. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, kita sudah tidak lagi baca firman Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi memuji Tuhan, tidak lagi suka akan beribadah, bersekolah minggu, belajar firman Tuhan, itu membuat apa? Sakit hati Tuhan, ya. Seperti yang Ahab tadi lakukan, sudah menyakiti hati Tuhan Allah Israel. Nah, kita hari ini belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan kita satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, sudah
menebus segala dosa-dosa kita di kayu salib. Nah, kita harus setia, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita setia baca firman Tuhan tiap hari dan setia beribadah kepada Tuhan, setia memuji Tuhan. Kemudian setia juga mengikuti habatus tiap pagi ya, supaya kita semakin mengerti, semakin diingatkan untuk kita tetap percaya dan menyembah hanya Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi Tuhan di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang besar, yang mengatasi segala langit, bumi, dan segala isinya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik ingat ya. Jadi kita harus tetap beribadah hanya kepada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain. Tidak seperti Ahab, itu contoh yang jahat, contoh yang jelek, beribadah kepada para Baal. Itu Tuhan yang mati, Baal itu, yang tidak bisa apa-apa karena itu patung ya. Tetapi kita menyembah kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengingatkan kembali kami untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan satu-satunya, Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Ingatkan kami semua Tuhan untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.